Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows lebih awet dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini gua akan kasih tahu saja beberapa cara agar Windows kalian ya, entah Windows 10 atau Windows 11 itu semakin lebih awet dan juga semakin lancar juga ya. Nah, jadi sebenarnya caranya ini itu mungkin sudah ada beberapa yang udah tahu lah ya. Karena cara ini tuh amat sangat penting untuk dilakukan dan jangan disepelekan ya. Nah, jadi yang pertama yaitu kita akan harus mengupdate Windows. Nah, mungkin beberapa dari kalian update Windows itu adalah hal yang buruk bagi Windows kalian. Nah, kalau misalkan kalian beranggapan seperti itu, mending kalian lakukan Windows update itu 2 sampai 3 bulan sekali ya. Nah, jadi kalian tinggal pergi saja ya ke settings, kemudian pilih update and security. Nah, kemudian di sini ya kalau misalkan kalian beranggapan ketika mengupdate Windows itu semakin buruk atau semakin kurang nyaman, nah kalian itu tinggal klik saja check for updates itu 2 sampai 3 bulan. Atau mungkin kalau kalian sukanya itu mengupdate Windows, nah itu patut dilakukan ya kalau misalkan kalian Windowsnya sering diupdate terus-menerus setiap hari. Tetapi kalau kalian bagi yang malas atau ada beranggapan hal yang negatif, nah itu lakukan minimal 2 sampai 3 bulan sekali ya untuk melakukan Windows update ya. Nah, kemudian yang kedua, kita itu harus sering untuk meng-scanning antivirus. Nah, untuk antivirus sendiri kita akan gunakan program bawaan dari Windows yaitu Windows Security. Ya, jadi kalian tinggal buka saja ya untuk Windows Security-nya. Nah, kemudian di sini kalau sudah kebuka, teman-teman tinggal pilih saja Virus and Threat Protection. Kemudian teman-teman langsung klik Quick Scan. Dan kalian tinggal tunggu sampai proses scanning di Windows Security-nya ini selesai ya. Nah, ketika sudah selesai, kalau misalkan kalian tidak menemukan ada sesuatu ya, nanti untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi ada centang warna hijau, tetapi kalau kalian ada masalah, ya kalian silakan untuk remove atau hapus file yang dikatakan sebagai virus di Windows Security-nya ya, oke? Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah membersihkan file-file sampah. Nah, jadi untuk yang ketiga ini kalian itu harus wajib ya setiap hari karena file-file sampah yang ada pada Windows itu bisa menumpuk ya. Mulai dari ketika kalian membuka aplikasi editing atau game kalian. Nah, itu pasti ada file sampahnya ya. Nah, jadi teman-teman silakan buka run ya. Run. Kemudian sini teman-teman ketik temp, kemudian oke. Nah, kemudian di sini teman-teman hapus semuanya yang ada di sini. Ya, kalian tinggal hapus, klik kanan delete. Nah, jika sudah bisa di close saja. Kemudian teman-teman buka runnya lagi. Kemudian ketik %, 10% seperti ini, kemudian oke. Nah, kemudian di sini juga sama, teman-teman hapus ya yang ada di sini. Ya, tinggal klik kanan, kemudian delete. Nah, kalau nggak bisa seperti ini, teman-teman bisa skip aja atau cancel ya. Nah, kemudian buka runnya lagi, kemudian ketik yang namanya prefetch ya seperti ini, kemudian oke, kemudian sih teman-teman hapus semuanya yang ada di sini ya, klik kanan delete. Nah, kalau seperti ini tinggal centang saja, kemudian skip. Nah, kemudian teman-teman silakan buka file explorer-nya, kemudian pergi ke drive C, Windows, Software Distribution, Download, kemudian teman-teman hapus yang ada di sini dengan cara klik kanan, delete, kemudian centang, kemudian skip. Nah, jika sudah, bisa di-close saja untuk file explorer-nya. Kemudian teman-teman cari di menu pencarian Windows, ketik disk cleanup seperti ini, kemudian teman-teman pilih disk cleanup, kemudian teman-teman pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian klik OK, kemudian ditunggu dulu ya sampai selesai ini. Nanti akan otomatis muncul jendela baru ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman silahkan centang semuanya karena
Yang ada di sini itu merupakan file sampah, jadi silakan dicentang ya, semuanya dicentang. Jika sudah selesai, bisa diklik OK, kemudian delete files, kemudian tunggu sampai proses cleaningnya selesai ya. Nah, jika sudah selesai, nanti akan otomatis langsung hilang sendiri ya untuk jendelanya yang kecil. Nah, sekarang langkah selanjutnya, teman-teman silakan buka settings ya, buka settings. Kemudian teman-teman silakan pergi ke ini ya, sistem, kemudian storage, kemudian pastikan di atas sini ya kalau misalkan ada fitur ini storage and scan automatically free up space yang ini itu silakan dinyalakan atau di on kan ya. Kemudian di sini teman-teman silakan di bawah ya ini klik temporary files ya diklik. Kemudian di sini teman-teman silakan untuk menghapus ya, menghapus beberapa file yang sudah di ini ya, dimunculkan di list bawah ini ya. Jadi teman-teman silahkan centang ya, centang semuanya atau dipilih ya. Kemudian teman-teman klik remove files. Nah, jika sudah selesai, untuk settingsnya bisa di close. Nah, kemudian yang keempat, kita itu harus juga untuk mengecek apakah hard disk kita itu ada yang bermasalah atau tidak. Nah, cara mengeceknya, teman-teman tinggal cari saja di menu pencarian Windows, ketik drive fragment seperti ini. Kemudian teman-teman pilih drive fragment on optimized drive yang paling atas. Nah, kemudian jika sudah muncul, di sini teman-teman tinggal pilih saja drive C, drive D, drive E, dan seterusnya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih untuk hard disk yang teman-teman punya. Kalau gua itu untuk proses scanningnya gua bakal pilih yang C, D, dan E saja, yang seterusnya tidak ya. Nah, jadi kalau sudah kalian pilih, teman-teman bisa klik Optimize All. Nah, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman klik Close. Kemudian teman-teman buka untuk file Explorer-nya. Kemudian ke Disk PC. Kemudian klik kanan pada Drive C. Kemudian Properties. Kemudian di sini teman-teman pergi ke Tools. Kemudian teman-teman klik Cek ya, cek. Kemudian langsung pilih Scan Drive. Nah, jadi di sini bakal nge-scan ya apakah untuk hard disk drive C kita itu ada bermasalah atau tidak ya. Nah, kalau sudah selesai ya, nanti kalau kalian drive-nya itu tidak bermasalah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau drive kalian ada suatu error atau bermasalah, nah kalian itu bisa langsung segera diperbaiki ya, oke? Nah, jadi untuk cara ini itu sebenarnya bisa kalian ini ya lakukan di drive kalian yang lain selain drive C atau drive miliknya Windows seperti D, E, F, G, H dan seterusnya ya. Jadi gua bakal lakukan di drive D dan E doang ya. Nah, jadi di sini gua sudah lakukan di D dan E. Ya, kalau misalkan kalian mau lebih banyak lagi, kalian bisa ini ya ke drive kalian yang lainnya ya. Nah, jadi kalau sudah selesai, langkah selanjutnya ini yang terakhir, yang kelima itu adalah hapus aplikasi yang sudah tidak terpakai dan sudah tidak berguna. Nah, jadi cara menghapusnya kalian tinggal pergi ke settings ya, ke settings. Kemudian di sini teman-teman pergi ke apps ya, apps. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan hapus ya aplikasi mana yang menurut kalian itu sudah tidak terpakai, kemudian juga sudah tidak berguna ya. Jadi kalian silakan cari ya pelan-pelan saja, nggak perlu keburu banget ya. Ya kalian tinggal cari ya. Kalau misalkan kalian ada, kalian langsung hapus ya. Dan di sini untuk gua sebenarnya semuanya itu masih gua pakai, jadi gua tidak hapus. Tapi kalau kalian ada ya aplikasinya menurut kalian, oh ini udah nggak kepakai nih, kepakai sekitar beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, nah itu kalian silakan hapus. Tapi kalau masih itu ya, kalau pemakaiannya masih beberapa hari yang lalu itu jangan dihapus. Takutnya kalian itu butuh lagi ya. Kalau kalian kehapus, nanti kalian harus install untuk aplikasinya lagi ya. Oke.
Oke, jadi video tentang cara ke Windows lebih awet dan lancar pada PC atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.